hampir 1,5 jam tadi Bang Bahtiar memaparkan terkait dengan peran advokat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terima kasih Bang Da atas pemaparannya. Rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, ya di mana kita bisa diskusi. Rekan-rekan bisa menyampaikan pandangan ataupun pertanyaan berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofon. Terima kasih. Sedikit mau bertanya Bang. Iya, Saudara Aswad. Iya, Aswad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswad dari Kalimantan Selatan. Pertanyaan saya di sini, seperti apa ketika ada orang yang dijadikan tersangka dan ditahan selama 5 bulan dan putusan hakim memutuskan bahwa orang ini tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan. Apa yang harus dilakukan si korban selain menuntut secara perdata agar tersangka nama baiknya pulih kembali? Oke, terima kasih. Terima kasih. Aswad. Barangkali ada pertanyaan yang masih berkaitan, mungkin saya persilahkan. Oke, karena tidak ada, mungkin langsung ditanggapin dulu, Bang. Ada? Ya. Iya, Andrea, silakan. Ya, Bang, saya mau nanya ini deh. Kan kita kan ibaratnya lagi belajar hukum dan Betul. kedepannya dari mana ini? Saya dari Kalimantan Barat, Bang. Oh, tadi dari Selatan, Kalimantan Selatan, ini Andrea dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, ya. Kita minta tips dan triknya menjadi penasihat hukum. Apakah perlu sangat menguasai undang-undang atau seperti apa, Bang? Oke, terima kasih. Nah. Andrea. Oke Bang, ada 2 pertanyaan itu dulu. Tadi dari Bang Aswad, pertama berkaitan dengan seorang yang sudah ditahan tapi akhirnya diputus tidak terbukti bersalah oleh majelis hakim. Begitu, apa upaya lain yang bisa dilakukan selain gugatan keperdataan tadi seperti Abang sempat jelaskan? Dan tadi dari Bro Andrea bertanya berkaitan tips nih Bang ke dia yang hari ini tengah belajar di ilmu hukum begitu, berkaitan dengan apakah kita perlu memahami undang-undang secara saklek begitu atau ada tips lain begitu. Silakan Bang Da untuk ditanggapi. Ya, makasih. Pertama untuk Aswan namanya tadi deh. Aswad Bang. Aswad jauh banget dari Kalimantan ini ya. Iya kan, Selatan. Teman-teman yang saya hormati ya, terkait kita menemukan peristiwa yang dialami oleh saudara kita, oleh teman kita, bahkan atau mungkin oleh diri kita, walaupun naudzubillah min dzalik ya, semoga aja tidak terjadi lah ya, kita dituduh atau disangka ya telah melakukan tindak pidana dan diancam dengan ancaman tertentu, lalu kita dilakukan proses penangkapan dan penahanan, penuntutan, lalu disidangkan, lalu di situ hasil akhirnya adalah hakim menyatakan kita onslah bebas murni, bebas dari dakwaan atau dari tuntutan hukum karena jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan pasal yang disangkakan atau unsur-unsur yang disangkakan itu tidak bisa dipenuhi yang sifatnya kumulatif atau alternatif tadi itu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tadi di awal ya ada hak kita di dalam poin 15 ya, pasal 95, hak untuk memberikan ganti rugi dan rehabilitasi. Caranya apa? Kita melakukan gugatan secara perdata kepada lembaga kepolisian yang melakukan proses penyidikan dan penyelidikan kepada kita. Kalau polsek, ya udah digugat polseknya, junto Polres, junto Polda, junto Kapolri, kayak gitu. Walaupun ujungnya adalah Kapolri seperti itu, karena dianggap telah melakukan prosedur penerapan hukum acara pidana secara tidak benar, melakukan sangkaan yang tidak dikuatkan dengan 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 183 dan 84 KUHP gitu kan lah. Lalu selain itu pun selain kita melakukan proses gugatan kepada kepolisian, kita juga harus menarik jaksa penuntut umum teman-teman. Karena yang melakukan proses persidangan, yang melakukan penelitian berkas perkara pada proses penyidikan kan jaksa, seperti itu. Oleh karena itu, jangan beban ini pun diberikan kepada lembaga kepolisian seorang, tetapi lembaga kejaksaan pun wajib teman-teman tarik gitu kan, agar mereka bisa mempertanggungjawabkan tuduhan yang ternyata tidak terbukti secara hukum, seperti itu. Nah, ketika itu sudah terjadi, dan kalau tidak salah ini terakhir saya dengar di berita ya ada pengamen jalanan kalau nggak salah yang salah tangkap gitu, itu sempat
meminta bantuan ke LBH Jakarta itu, dan alhamdulillah ya dikabulkan ya, walaupun nilainya tidak seberapa gitu kan ya, 100 juta apa berapa itu, tapi memang itu bisa dan benar adanya, bisa dipraktekkan gitu. Supaya apa? Supaya bisa menjadi pecutan bagi mereka, lembaga kepolisian, agar lebih bertindak secara profesional dan tidak menggampangkan situasi yang terjadi tanpa melakukan prosedur yang tertera di dalam hukum acara pidana, seperti itu. Selain itu, yang bisa kita lakukan, Aswan, selain melakukan gugatan dan meminta rehabilitasi nama baik, kita pun bisa mengadukan oknum-oknum penyidik, termasuk Kapolseknya kalau di Polsek, kalau Polres Kasatnya dan Kapolresnya, laporkan mereka ke Propam, ke Mabes Polri, ke Polda Banten atau Polda gitu kan ya, bahwa mereka telah melakukan pelanggaran kode etik profesi. Di dalam undang-undang kepolisian ada beberapa asas yang memang wajib polisi itu pegang teguh. Asas integritas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas gitu kan, asas transparansi gitu kan ya. Nah, bisa itu dijadikan sebagai rujukan bahwa mereka ya telah melakukan pelanggaran kode etik, tidak melaksanakan asas integritas, profesionalitas, ya. Terus ya yang tas kayak gitu, bukan tas Hermes, tas Gucci bukan ya. Pokoknya seputar asas lah. Nah, buktinya apa? Ya buktinya ada putusan pengadilan yang dinyatakan kita tidak terbukti. Ya, kalau misalnya dia profesional, mah tidak mungkin putusannya seperti ini. Wong, saya mau tidak nyuri 1 juta kok, nyurinya 1 miliar, dituduh nyurinya 1 juta kan? Ini terbukti saya tidak bersalah kan? Maaf tadi error, udah menjelang maghrib ini ya. Ya, artinya hal seperti itu ya bisa dilarikan ke etiknya Aswan untuk membuat jerah oknum. Selain kita hantam lembaganya agar mereka memberikan ganti rugi ke kita, ya oknum pun bisa diproses secara etik di lembaga profesi kepolisian yang dinamakan Propam. Termasuk jaksanya juga sama, laporkan aja ke jaksa bagian pengawasan. Wah, kayaknya jaksanya ini kerjaannya tidur aja ini kan ya. Wong disuruh nelaah berkas, minta keterangan apakah ada kekurangan lengkap atau tidak, dinyatakan langsung lengkap aja karena mungkin jaksanya baru diputusin ceweknya mungkin ya. Jadi dia mengabaikan hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya ya udah bablas, pas sidang malah tidak terbukti karena pengacaranya cerdas. Seperti Aswan ini kan, calon pengacara cerdas di besok-besok ya. Insya Allah bisa membebaskan klien yang benar-benar tidak bersalah ya. Tetapi jangan membolak-balikan sesuatu yang salah menjadi benar atau benar menjadi salah. Jangan sampai itu. Yaitu Aswan ya, bisa gugat pra peradilan, bisa lapor ke Propam. 2 hal itu yang mungkin saya akan sampaikan kepada kamu supaya bisa dijadikan rujukan kalau kamu jadi advokat besok ya.